Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Atika Dwi Minawati, NIM J410170090, peminatan promosi kesehatan. Saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah komunikasi lanjut tentang pentingnya vaksin pada anak. Penjelasan mengenai vaksin. Apa itu vaksin? Menurut Permenkes nomor 12 tahun 2017, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Pernahkah Anda membaca Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009? Menurut Undang-Undang Kesehatan tersebut, yaitu mengenai imunisasi. Apa sih imunisasi itu? Imunisasi merupakan salah satu upaya prioritas Kementerian Kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang dilakukan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kematian pada anak. Tahukah Anda bahwa imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang telah diselenggarakan di Indonesia sejak 1956? Program ini terbukti pula paling efektif dan efisien dalam pemberian layanan kesehatan. Selanjutnya terdapat data cakupan kelengkapan pemberian imunisasi berdasarkan sumber Riskesdas pada tahun 2013. Cakupan kelengkapan pemberian imunisasi terdiri dari yang pertama, imunisasi lengkap, yang kedua, imunisasi tidak lengkap, yang ketiga, tidak pernah diimunisasi. Imunisasi lengkap persentasenya sebanyak 59,2%. Imunisasi tidak lengkap persentasenya sebanyak 32,1%. Sedangkan tidak pernah diimunisasi persentasenya sebanyak 8,7%. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis dan karakteristik vaksin. Ingat, ada dua jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi, yaitu yang pertama ada vaksin aktif yang disebut sebagai aktif vaksin, dan yang kedua vaksin tidak aktif yang disebut sebagai inaktif vaksin. Nah, vaksinasi itu apa sih? Vaksinasi adalah membuat cairan vaksin untuk melemahkan kekuatan virus atau bakteri yang menyebabkan infeksi, seperti campak, pertusis, toksin yang diproduksi oleh bakteri dan menyuntikkannya ke tubuh. Ini disebut vaksinasi, yaitu untuk menciptakan resistensi kekebalan terhadap penyakit. Vaksin aktif adalah untuk mengurangi virulensi patogenesitas bakteri dan virus yang hidup, dan dengan memvaksinasinya akan dapat memiliki resistensi kekebalan yang sama seperti saat terkena penyakit. Dan vaksin yang tidak aktif dibuat dengan menghilangkan virulensi patogenisitas dengan menggunakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membunuh bakteri dan virus dan untuk membuat resistensi kekebalan, termasuk vaksin hepatitis B, vaksin pertusis,
difteri, tetanus, vaksin polio tidak aktif, vaksin kombinasi pertusis difteri tetanus, vaksin difteri tetanus, vaksin polio, vaksin ensefalitis Jepang, vaksin tetanus, vaksin influenza musiman, vaksin HIV, vaksin pneumokokus untuk anak-anak, vaksin humon papillomavirus, vaksin meningokokus, vaksin hepatitis A, dan vaksin rabies. Selanjutnya, terdapat pentingnya vaksin untuk kekebalan tubuh anak. Berikut manfaat yang diperoleh oleh tubuh dengan melakukan vaksin. Manfaatnya yaitu yang pertama, mencegah penyebaran penyakit. Jadi ini tuh melindungi dari suatu penyakit dan dapat mencegah menyebarnya suatu penyakit. Yang kedua, melindungi dari resiko cacat dan kematian. Dan yang terakhir, daya tahan tubuh lebih kuat. Selanjutnya, ada tujuan utama dari semua jenis vaksin. Apa sih tujuan utamanya? Nah, tujuan utamanya yaitu merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan antigen, sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, reaksi imunitas yang lebih kuat akan timbul. Vaksin mengandung bakteri, virus, atau komponen yang dengan kemajuan teknologi sudah dikendalikan. Selanjutnya ada keefektifan vaksinasi dan pengecekan anak Anda sebelum vaksinasi. Vaksinasi yang dimaksud ini agar tidak terkena penyakit tersebut dan untuk mencegah agar meskipun terkena penyakit tidak menjadi parah, tetapi tergantung pada karakteristik dan kondisi fisik pada saat itu. Resistensi kekebalan bisa tidak dapat jika Anda ingin mengetahui apakah resistensi kekebalan berhasil atau tidaknya. Selanjutnya, sebelum anak Anda divaksinasi, sebaiknya melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah kondisi kesehatan anak Anda dalam keadaan baik atau tidaknya? Yang kedua, apakah Anda memahami pentingnya efek atau efek samping dan lain sebagainya dari vaksinasi yang Anda ikuti? Catatlah pertanyaan-pertanyaan tersebut jika Anda tidak memahaminya. Yang ketiga, apakah Anda memiliki buku kesehatan ibu dan anak? Dan yang terakhir, apakah kartu pra-pemeriksaan telah terisi? Seiring anak-anak tumbuh berkembang, mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk beraktivitas di luar, dan mereka menjadi lebih beresiko tinggi terkena penyakit menular. Bantulah kesehatan anak Anda dengan pemahaman yang benar tentang vaksinasi. Mari mengikuti vaksinasi. Selanjutnya, ada perhatian umum setelah divaksinasi. Ada 5 perhatian umum setelah divaksinasi. Yang pertama, selama sekitar 30 menit setelah divaksinasi, amati kondisi anak Anda di fasilitas medis. Yang kedua, setelah divaksinasi, harap berhati-hati terhadap munculnya efek samping selama 4 minggu untuk vaksin aktif dan 1 minggu untuk vaksin tidak aktif. Yang ketiga, jagalah kebersihan bagian yang divaksinasi. Mungkin harus mandi dan jangan sampai menggosok bagian yang divaksinasi. Yang keempat, di hari tersebut hindarilah olahraga yang berat. Dan yang terakhir, jika ada reaksi abnormal atau perubahan kondisi fisik pada bagian yang divaksinasi, segeralah periksa ke dokter. Sekian
presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.